Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah keamanan sistem komputer untuk kelas SKS 17.2, di mana pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, untuk kelas SKS 17.2 kita masuk pada pertemuan yang kelima ya. Jadi di sini kita sebentar lagi mau ada UTS ya nanti. Jadi mohon diperhatikan kalau misalkan ada tugas ataupun ada kuis harian itu bisa dijawab supaya bisa menambah nilai Anda jika nanti ujian tengah semester mendapatkan nilai yang kurang baik misalkan. Baiklah, untuk tema kita pada malam hari ini membahas tentang manajemen key yang ada di sistem keamanan. Nah, sebelum saya membahas tentang tema kita pada malam hari ini, saya akan cek dulu untuk tugas kita pada minggu sebelumnya. Di sini ada informasi dari Mas Andika, makalah sudah saya revisi. Ini akan saya cek dulu untuk makalah yang dibuat oleh Mas Andika Tri Susanto. Kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk ke sini, daftar isi, pendahuluan, contoh lewat ATM, kemudian saya cek ada kesimpulan atau tidak, daftar pustaka. Oke, ini sudah diperbaiki, saya perbaiki nilainya ya, karena memang sudah diperbaiki sehingga ada penambahan untuk nilai punyanya Mas Andika Tri Susanto. Oke. Nah, coba yang lain saya cek, misal nih punyanya Mas Aprilian Wicaksono. Apakah tugasnya masih sama? Tidak ada kesimpulannya, berarti kalau masih sama, tidak ada perbaikan nilai ya. Oke, ini sudah diperbaiki. Untuk kesimpulannya, nilainya saya perbaiki ini. Punyanya Mas Adi Siswanto. Saya cek dulu apakah kesimpulan dan daftar pustakanya sudah ada atau belum. Ini kesimpulan ada, daftar pustaka sudah ada. Oke, yang sudah diperbaiki ini berarti otomatis nilainya juga saya revisi ya. Jadi Anda tidak usah khawatir, seandainya Anda sudah mengerjakan tugas dengan baik ya pasti nilainya diharapkan bagus juga ya. Punyanya Mas Aditya Banu. Harus ada daftar pustaka. Saya cek dulu untuk tugas makalahnya. Daftar pustakanya. Oke, ternyata ini belum direvisi, berarti nilainya tetap tidak ada perubahan. Jadi saya hanya mengikuti ya. Coba ini Mas Syaifuddin
kesimpulan daftar pustaka sudah ada belum? Kalau ada, maka saya revisi nanti untuk nilainya. Ini saya cek dulu. Ini juga tidak ada ya. Untuk kesimpulan daftar pustaka. Sayang sekali Anda sebetulnya sudah diberikan kesempatan ya. Setiap kita memperhatikan video review tugas itu pasti saya minta Anda yang nilainya belum optimal untuk bisa diperbaiki. Tetapi itu dikembalikan lagi kepada Anda. Seandainya Anda merasa tidak perlu ya tidak apa-apa ya. Tapi di sini yang jelas saya sudah menginformasikan apa saja yang perlu direvisi per poinnya. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas. Ini saya cek punyanya Mas Ahmad Muhlison. Sebetulnya ini ada kesimpulan, ada saran, ada daftar pustaka. Oke, ini saya perbaiki ya. Kemudian punyanya Ramadhani Rizkul. Ini saya cek dulu. Apakah ada kesimpulan dan saran? Kalau sekiranya diperbaiki, maka nilainya akan saya perbaiki juga. Oke, ini tidak ada, berarti tetap. Coba saya cek dulu. Untuk punyanya Mas Aprilian Wicaksono, apakah sudah ada kesimpulannya di sini? Oke, sudah ada ditambahan di situ ya. Nah, ini saya perbaiki karena memang apa yang saya minta sudah ditambahkan. Oke, ini kita tambahkan di sini. Jadi untuk tugas yang minggu sebelumnya ini sudah saya revisi semua untuk kelas SKS 17.2 ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi untuk malam hari ini terkait dengan key management. Nah, untuk memahami apakah key management itu kita perlu melihat dulu ya. Jadi latar belakang dari munculnya key management ini apa? Jadi untuk key management mengacu pada manajemen kunci kriptografi dalam sistem kriptografi yang kita bicarakan pada minggu sebelumnya. Ini termasuk berurusan dengan masalah pembuatan, pertukaran, penyimpanan, penggunaan, penghancuran kripto, ya, dan penggantian kunci. Ini termasuk desain protokol kriptografi, server kunci, prosedur pengguna, dan protokol terkait lainnya. Nah, manajemen kunci menyangkut kunci di tingkat user, baik di antara user atau sistem. Ini berbeda dengan penjadwalan kunci, yang biasanya mengacu pada penanganan internal kunci dalam pengoperasian sandi. Ya, jadi kalau untuk manajemen key ini, dia lebih mengarah kepada kunci di tingkat user, baik antara user dengan sistem. Tapi berbeda dengan penjadwalan yang lebih menangani kepada internal kunci dalam pengoperasian sandi. Manajemen kunci yang sukses sangat penting untuk keamanan sistem kriptografi. Ini adalah sisi kriptografi yang lebih menantang
dalam arti yang melibatkan aspek rekayasa sosial. Contohnya seperti kebijakan sistem, pelatihan user, interaksi organisasi dan departemen, dan koordinasi antara semua elemen ini. Berbeda dengan praktek matematika murni yang dapat diotomatiskan. Jadi ketika kita menggunakan manajemen K ini, yang kita libatkan itu lebih banyak ya. Ketika kita memasukkan kepada sebuah perusahaan, institusi, atau pemakai tertentu, maka kita harus memperhatikan dari sisi kebijakan sistem. Kemudian kalau sudah ada kebijakan, kita juga harus melakukan pelatihan ya, bagaimana menerapkan manajemen K ini nanti. Kemudian interaksi organisasi dan departemen dengan adanya manajemen K, dan koordinasi dari semua elemen. Nah, berikutnya kunci kriptografi. Pengertiannya adalah rangkaian data yang dipergunakan untuk mengunci atau membuka kunci fungsi kriptografi, termasuk otentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Ini semua sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, otentikasi ini terkait dengan hal yang otentik, kevalidan, otorisasi terkait dengan wewenang, hak akses ya, dan enkripsi lebih mengarah kepada bagaimana kita melakukan penyelamatan ya dengan menggunakan model enkripsi seperti ini. Kemudian kunci kriptografi dikelompokkan menjadi jenis kunci kriptografi sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini muncul beberapa hal yang biasanya dipergunakan ya. Yang pertama yaitu tombol asimetris versus simetris. Kunci asimetris berbeda dari kunci simetris karena algoritma menggunakan kunci terpisah untuk enkripsi dan dekripsi, sementara algoritma kunci simetris menggunakan kunci tunggal untuk kedua proses. Perbedaannya di situ. Ya, jadi kalau asimetris itu terpisah antara enkripsi dan dekripsi, sementara yang simetris itu menggunakan kunci tunggal untuk kedua prosesnya, tidak ada pemisahan. Karena beberapa kunci dipergunakan dengan algoritma asimetris, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan daripada algoritma kunci simetris. Namun, keuntungannya terletak pada kenyataan bahwa algoritma asimetris jauh lebih aman daripada algoritma kunci simetris. Kalau melihat sisi kenyamanannya, memang lebih aman yang asimetris. Kemudian, di sini dengan kunci simetris, kunci perlu dikirim ke penerima, di mana selalu ada kemungkinan bahwa kunci tersebut dapat dicegat atau dirusak. Dengan kunci asimetris, pesan dan atau data yang menyertainya itu dapat dikirim atau diterima dengan menggunakan kunci publik. Namun penerima atau pengirim akan menggunakan kunci private pribadinya untuk mengakses pesan dan atau data yang menyertainya. Dengan demikian, kunci asimetris cocok dipergunakan untuk mentransmisikan pesan dan data rahasia, dan ketika otentikasi diperlukan untuk menjamin bahwa pesan tersebut belum dirusak. Hanya penerima yang memiliki kunci pribadi terkait dari kunci publik tersebut yang memiliki kemampuan untuk memecahkan kode pesan. Kunci publik dapat dikirim bolak-balik di antara penerima, tetapi kunci pribadi tetap di satu lokasi dan tidak dikirim bolak-balik, yang membuatnya aman dari penyadapan selama transmisi. Jangka panjang versus penggunaan tunggal. Kunci kriptografi mungkin juga memiliki kunci yang menunjukkan bahwa kunci tersebut dapat digunakan untuk penggunaan jangka panjang.
dalam kurung statis diarsipkan, atau dipergunakan untuk satu sesi singkat. Yang terakhir ini umumnya berlaku untuk penggunaan kunci perjanjian kunci efemeral. Sebagian besar jenis kunci lainnya dirancang untuk bertahan dalam periode kripto yang lama dari sekitar 1 hingga 2 tahun. Ketika periode kripto yang lebih pendek dirancang, jenis kunci yang berbeda dapat digunakan, seperti kunci enkripsi data, kunci autentikasi simetris, kunci pengangkutan kunci pribadi, kunci pembungkus kunci, kunci otorisasi atau kunci RNG. Menurut NIST SP857 revisi yang keempat, jenis kunci berikut itu ada beberapa. Yang pertama, kunci tanda tangan pribadi. Kunci tanda tangan pribadi merupakan kunci pribadi dari pasangan kunci asimetris atau publik, yang biasanya dipergunakan oleh algoritma kunci publik untuk menghasilkan tanda tangan digital dengan kemungkinan implikasi jangka panjang. Jika ditangani dengan benar, kunci tanda tangan pribadi dapat dipergunakan untuk menyediakan otentikasi, integritas, dan non-penolakan. Kunci verifikasi tanda tangan publik. Kunci verifikasi tanda tangan publik adalah kunci publik dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan oleh algoritma kunci publik untuk memverifikasi tanda tangan digital, baik untuk mengautentikasi identitas pengguna, untuk menentukan integritas data, untuk non-penolakan atau kombinasi daripadanya. Yang berikutnya, kunci otentikasi simetris. Kunci otentikasi simetris dipergunakan dengan algoritma kunci simetris untuk memberikan jaminan integritas dan sumber pesan, sesi komunikasi atau data yang disimpan. Selanjutnya, kunci otentikasi pribadi. Kunci otentikasi private adalah kunci private dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan dengan algoritma kunci publik untuk memberikan jaminan mengenai integritas informasi dan identitas entitas asal atau sumber pesan, sesi komunikasi atau data yang disimpan. Berikutnya ada kunci otentikasi publik. Kunci otentikasi publik adalah kunci publik dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan dengan algoritma kunci publik untuk menentukan integritas informasi dan untuk mengautentikasi identitas entitas atau sumber pesan, sesi komunikasi atau data yang disimpan. Berikutnya kunci enkripsi data simetris. Kunci ini dipergunakan dengan algoritma kunci simetris untuk menerapkan perlindungan kerahasiaan pada informasi. Kunci pembungkus kunci simetris. Kunci pembungkus kunci simetris dipergunakan untuk mengenkripsi kunci lain menggunakan algoritma kunci simetris. Kunci pembungkus kunci juga dikenal sebagai kunci enkripsi kunci. Berikutnya kunci pembangkitan angka acak simetris dan asimetris. Ini adalah kunci yang dipergunakan untuk menghasilkan angka acak. Berikutnya ada kunci master simetris. Kunci master simetris dipergunakan untuk mendapatkan kunci simetris lainnya. Misalnya kunci enkripsi data, kunci pembungkus kunci, atau kunci otentikasi menggunakan metode kriptografi simetris. Yang terakhir ada kunci transportasi kunci pribadi. Kunci transport kunci private adalah kunci private dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan untuk mendekripsi kunci yang telah dienkripsi dengan kunci publik terkait menggunakan algoritma kunci publik. Kunci transport kunci biasanya dipergunakan untuk menetapkan kunci, misalnya kunci pembungkus kunci, kunci enkripsi data, atau kunci MAC atau MAC. Dan secara opsional,
material kunci lainnya, misalnya vektor inisialisasi. Nah, ternyata masih ada lagi untuk kunci berikutnya, kunci transportasi kunci publik. Kunci transportasi kunci publik adalah kunci publik dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan untuk mengenkripsi kunci menggunakan algoritma kunci publik. Kunci ini dipergunakan untuk menetapkan kunci. Misalnya kunci pembungkus kunci, kunci enkripsi data atau kunci MAC, dan secara opsional materi kunci lainnya misalkan vektor inisialisasi. Nah, kita lihat dulu di sini. Untuk beberapa kunci nanti bisa dipelajari sendiri ya, ternyata ada banyak sekali untuk jenis-jenisnya. Nah, berikutnya mungkin yang terakhir ini adalah kunci otorisasi simetris. Kunci otorisasi simetris dipergunakan untuk memberikan hak istimewa ke entitas menggunakan metode kriptografi simetris. Kunci otorisasi diketahui oleh entitas yang bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan hak akses untuk entitas yang berwenang dan oleh entitas yang mencari akses ke sumber daya. Kunci otorisasi pribadi adalah kunci pribadi dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan untuk memberikan hak istimewa kepada suatu entitas. Kunci otorisasi publik, di sini kunci otorisasi dari pasangan kunci asimetris yang dipergunakan untuk memverifikasi hak istimewa untuk entitas yang mengetahui kunci otorisasi pribadi terkait. Berikutnya adalah inventaris. Titik awal dalam setiap sertifikat dan strategi manajemen kunci adalah membuat inventaris komprehensif dari semua sertifikat, lokasinya, dan pihak yang bertanggung jawab. Sertifikat yang tidak diperpanjang dan diganti sebelum kedaluarsa dapat menyebabkan waktu henti dan pemadaman yang cukup serius. Beberapa pertimbangan lain, peraturan dan persyaratan seperti PCI DSS menuntut keamanan yang ketat dan manajemen kunci kriptografi dan auditor semakin meninjau kontrol manajemen dan proses yang digunakan. Kunci pribadi yang digunakan dengan sertifikat harus disimpan dengan aman atau individu yang tidak berwenang dapat mencegat komunikasi rahasia atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem kritis. Kegagalan untuk memastikan pemisahan tugas yang tepat berarti bahwa admin yang menghasilkan kunci enkripsi dapat menggunakannya untuk mengakses data sensitif dan terregulasi. Berikutnya, jika otoritas sertifikat disusupi oleh algoritma enkripsi rusak, organisasi harus bersiap untuk mengganti semua sertifikat dan kuncinya dalam hitungan jam. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah manajemen. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, pertukaran kunci. Yang kedua, penyimpanan kunci. Dan yang ketiga, penggunaan kunci. Untuk yang pertama, yaitu pertukaran kunci. Metode terkait adalah dengan menukar kunci master. Kadang-kadang disebut dengan kunci root. Dan mendapatkan kunci tambahan sesuai kebutuhan dari kunci itu dan beberapa data lainnya. Sering disebut sebagai data diversifikasi. Penggunaan paling umum untuk metode ini mungkin dalam sistem kriptografi berbasis kartu pintar seperti yang ditemukan di kartu perbankan. Bank atau jaringan kredit menyematkan kunci rahasia mereka ke dalam penyimpanan kunci aman kartu selama produksi kartu di fasilitas produksi yang aman. Kemudian di titik penjualan, pembaca kartu dan kartu dapat memperoleh sekumpulan kunci sesi yang umum berdasarkan kunci rahasia bersama dan data khusus kartu, seperti nomor seri kartu.
Metode ini juga dapat digunakan ketika kunci harus terkait satu sama lain, yaitu kunci departemen terikat ke kunci divisi dan kunci individu terikat ke kunci departemen. Namun mengikat kunci satu sama lain dengan cara ini meningkatkan kerusakan yang mungkin timbul dari pelanggaran keamanan, karena penyerang akan mempelajari sesuatu tentang lebih dari satu kunci. Ini mengurangi entropi sehubungan dengan penyerang untuk setiap kunci yang terlibat. Berikutnya ada penyimpanan kunci. Bagaimanapun didistribusikan, kunci harus disimpan dengan aman untuk menjaga keamanan komunikasi. Keamanan adalah perhatian besar, dan karenanya ada berbagai teknik yang dipergunakan untuk melakukannya. Kemungkinan yang paling umum adalah aplikasi enkripsi, mengelola kunci untuk user dan bergantung pada sandi akses untuk mengontrol penggunaan kunci. Demikian pula dalam kasus platform akses tanpa kunci ponsel cerdas. Mereka menyimpan semua informasi yang mengidentifikasi pintu dari ponsel dan server dan mengenkripsi semua data, di mana seperti kunci berteknologi rendah, pengguna memberikan kode hanya kepada orang yang mereka percaya. Untuk keamanan optimal, kunci dapat disimpan dalam hardware security module atau HSM, atau dilindungi menggunakan teknologi seperti Trusted Execution Environment atau TAA. Misalnya Intel SGX atau Multi-Party Computation atau MPC. Berikutnya penggunaan kunci. Masalah utamanya adalah lamanya waktu kunci akan dipergunakan dan oleh karena itu frekuensi penggantiannya. Karena itu meningkatkan upaya yang dibutuhkan penyerang, kunci harus sering diubah. Ini juga membatasi hilangnya informasi, karena jumlah pesan terenkripsi yang disimpannya akan dapat dibaca ketika kunci ditemukan akan berkurang seiring dengan meningkatnya frekuensi perubahan kunci. Secara historis, kunci simetris telah dipergunakan untuk waktu yang lama dalam situasi di mana pertukaran kunci sangat sulit atau hanya mungkin sesekali. Idealnya, kunci simetris harus berubah dengan setiap pesan atau interaksi, sehingga hanya pesan itulah yang dapat dibaca jika kunci tersebut dipelajari. Misalnya, dicuri, disandikan, atau direkayasa secara sosial. Berikutnya adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi IT saat mencoba mengontrol dan mengelola kunci enkripsi mereka. Di antaranya ada skalabilitas, ada faktor keamanan, ada ketersediaan, ada heterogenitas, dan tata kelola. Di mana masing-masing sudah ada keterangannya ya. Nah, di sini kepatuhan manajemen kunci itu biasanya mengacu pada pengawasan, jaminan, dan kemampuan untuk menunjukkan bahwa kunci dikelola dengan aman. Ini mencakup domain kepatuhan individu berikut. Yang pertama, keamanan fisik, di mana bentuk kepatuhan yang paling terlihat, mungkin termasuk pintu terkunci untuk mengamankan peralatan sistem dan kamera pengintai. Pengamanan ini dapat mencegah akses tidak sah kesalinan tercetak dari materi kunci dan sistem komputer yang menjalankan perangkat lunak manajemen kunci. Yang kedua, keamanan logis, melindungi organisasi dari pencurian atau akses informasi yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, keamanan personel, ini melibatkan penetapan peran atau hak khusus kepada personel untuk mengakses informasi atas dasar kebutuhan untuk tahu yang ketat. Pemeriksaan latar belakang ini harus dilakukan pada karyawan baru sebagai contoh ya, bersama dengan perubahan peran berkala untuk memastikan keamanan. Berikutnya, sistem manajemen kunci atau yang dikenal dengan KMS.
juga dikenal sebagai Sistem Manajemen Kunci Kriptografi atau CKMS atau Sistem Manajemen Kunci Perusahaan atau EKMS, adalah pendekatan terintegrasi untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola kunci kriptografi untuk perangkat dan aplikasi. Mereka dapat mencakup semua aspek keamanan, mulai dari pembuatan kunci yang aman, melalui pertukaran kunci yang aman, hingga penanganan dan penyimpanan kunci yang aman pada klien. Dengan demikian, KMS menyertakan fungsional backend untuk pembuatan, distribusi, dan penggantian kunci, serta fungsionalitas klien untuk memasukkan kunci, menyimpan, dan mengelola kunci pada perangkat. Berikutnya adalah manajemen kunci berbasis standar. Banyak aplikasi spesifik yang telah mengembangkan sistem manajemen kuncinya sendiri dengan protokol yang dikembangkan sendiri. Namun karena sistem menjadi lebih banyak kunci yang saling berhubungan, perlu dibagikan antara sistem yang berbeda tersebut. Untuk memfasilitasi hal ini, standar manajemen kunci telah berevolusi untuk menentukan protokol yang digunakan untuk mengelola dan bertukar kunci kriptografi dan informasi terkait. Berikutnya ada protokol interoperabilitas manajemen kunci atau yang dikenal dengan KMIP. KMIP ini adalah protokol manajemen kunci yang dapat diperluas yang telah dikembangkan oleh banyak organisasi. Versi pertama dirilis pada tahun 2010 dan telah dikembangkan lebih lanjut. Protokol memungkinkan pembuatan kunci dan distribusinya di antara sistem perangkat lunak yang berbeda yang perlu menggunakannya. Protokol ini didukung oleh serangkaian kasus uji yang ekstensif dan pengujian interoperabilitas dilakukan antara sistem yang sesuai setiap tahunnya. Nah, untuk manajemen kunci yang sesuai dengan KMIP ini ternyata dibedakan ada dua, sumber terbuka dan sumber yang tertutup. Contoh untuk sumber yang terbuka ini ada Barbican, API keamanan OpenStack, ada keyboard, akses SSH berbasis web dan manajemen kunci, ada EPKS atau Eco Public Key Share. Sistem ini untuk berbagi kunci enkripsi online dalam komunitas. P2P, ya, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ada sumber tertutup. Ini contohnya layanan manajemen kunci Amazon Web Service, ada manajer kunci IDBell, ada Cryptosoft KMIPC dan server Java, dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya kebijakan keamanan KMS, di mana menyediakan aturan yang akan dipergunakan untuk melindungi kunci dan metadata yang didukung oleh sistem manajemen kunci. Nah, berikut ditetapkan aturan untuk informasi yang akan dilindungi dari sisi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan otentifikasi sumber. Nah, untuk teknik bawa kunci Anda sendiri atau BUA, mengacu pada model keamanan komputasi awan untuk memungkinkan pelanggan awan publik menggunakan perangkat lunak enkripsi mereka sendiri dan mengelola kunci enkripsi mereka sendiri. Model keamanan ini biasanya dianggap sebagai aksi pemasaran karena kunci kritis diserahkan kepada pihak ketiga dan pemilik kunci masih dibiarkan dengan beban operasional untuk membuat, merotasi, dan membagikan kunci mereka. Kemudian ada infrastruktur kunci publik, jenis sistem manajemen kunci yang menggunakan sertifikat digital, hierarkis untuk menyediakan otentikasi, dan kunci publik untuk menyediakan enkripsi. Berikutnya manajemen kunci grup multicast. Berarti mengelola kunci dalam komunikasi grup. Sebagian besar komunikasi grup menggunakan komunikasi multicast, sehingga jika pesan dikirim satu kali oleh pengirim, maka akan diterima oleh semua pengguna.
Masalah utama dalam komunikasi grup multicast ini adalah keamanannya. Untuk meningkatkan keamanan, berbagai kunci diberikan kepada pengguna. Nah, ini contoh ya. Kemudian seperti biasa, pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis. Untuk pertemuan malam hari ini ada 3 kuis yang harus Anda jawab ya. Jadi meliputi apa saja? Ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, apakah kunci kriptografi itu? Yang kedua, apakah BUE itu? Dan yang ketiga, sebutkan langkah-langkah manajemen. Silahkan nanti Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Ya, kemudian jangan lupa sertakan identitas Anda. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pada malam hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan silakan japri atau wabri ke nomor saya atau WA Group. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.